Kapolrestabes Medan pastikan oknum Polantas Pungli dikurung. Minta maaf ke publik. Langit kota Medan sudah gelap ketika suara langkah kaki terdengar mantap di koridor markas Polrestabes Medan. Kamis malam, 26 Juni 2025, suasana di lingkungan kepolisian itu sedikit berbeda dari biasanya. Tidak ada seremoni. Tidak ada pemberitahuan kepada media. Hanya kedatangan seorang pemimpin yang datang dengan satu tujuan, menegakkan keadilan di dalam institusinya sendiri. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, malam itu secara mendadak turun tangan. Ia datang tanpa banyak bicara, langsung menuju ruang penempatan khusus atau patsus milik seksi Propam Polrestabes. Di sana, seorang oknum polisi lalu lintas, Aibtu RH, sedang menjalani masa hukumannya. Gideon tidak ingin hanya menerima laporan dari bawahannya. Ia ingin melihat sendiri memastikan bahwa perintah yang ia keluarkan benar-benar dilaksanakan, yaitu hukuman untuk yang bersalah tanpa pandang bulu. Ketika berdiri di depan sel patsus dan melihat Aibtu RH berada di dalam, Gideon tidak hanya sekadar mengawasi. Ia berdiri tegak, membuka suara dengan penuh penyesalan dan ketegasan. Di hadapan anggotanya dan jajaran Propam, ia menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat kota Medan, khususnya kepada seorang ibu pengendara motor yang menjadi korban dari tindakan menyimpang anggotanya itu. Sebagai Kapolrestabes Medan, ia minta maaf sebesar-besarnya atas tindakan anggotanya itu. Ini bukan wajah Polri yang sedang diperjuangkan. Ini akan menjadi pelajaran, dan dia pastikan tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran seperti ini. Ia memastikan, Aibtu RH akan menjalani hukuman patsus selama 30 hari sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya. Pelanggaran yang dilakukan bukan perkara kecil. Rabu pagi, 25 Juni 2025, di tengah kesibukan jalanan kota Medan, Aibtu RH yang saat itu sedang bertugas, menghentikan seorang ibu pengendara motor yang melawan arus di Jalan Palang Merah. Namun, alih-alih melakukan penindakan sesuai prosedur, ia justru memanfaatkan situasi. Dengan dalih pelanggaran, ia memaksa sang ibu menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000 untuk kepentingan pribadinya. Aksi tak terpuji itu terekam oleh seorang warga melalui kamera ponsel. Hanya dalam hitungan jam, video tersebut menyebar luas di media sosial. Masyarakat geram. Citra kepolisian kembali tercoreng, terlebih insiden ini terjadi hanya beberapa hari menjelang Hari Bayangkara ke-79, momen yang seharusnya menjadi refleksi dan perayaan dedikasi kepolisian kepada rakyat. Namun, Kombes Gideon memilih tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia memerintahkan si Propam untuk segera memeriksa dan menindak Aibtu RH. Setelah proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai, keputusan pun diambil. Sang oknum harus menerima konsekuensinya. Patsus 30 hari dijatuhkan sebagai bentuk hukuman dan peringatan keras. Gideon juga meminta jika ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat ulah anggotanya, silakan menghubunginya langsung. Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Malam itu, bukan hanya soal seorang polisi yang dihukum, tapi juga tentang keberanian seorang pemimpin untuk berdiri di sisi yang benar, meski itu berarti mengadili anggotanya sendiri. Sebuah langkah kecil, namun penting, menuju wajah Polri yang lebih bersih dan dipercaya rakyat. Dan di balik pintu sel itu, Aibtu RH kini harus merenungi perbuatannya. Sementara di luar, masyarakat berharap bahwa tindakan tegas seperti ini bukanlah pengecualian, melainkan menjadi sebuah norma baru. Saya Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Medan, khususnya kepada seorang ibu yang menjadi korban dari anggota saya atas nama Rudi Hartono. Dan saya akan bertanggung jawab penuh. Kalau ada yang dirugikan dari yang bersangkutan, silakan berhubungan dengan saya secara langsung. Tanpa melalui siapapun, boleh silakan menemui atau menghubungi saya secara langsung. Dan terhadap anggota saya, anggota Polrestabes Medan Satlantas, atas nama Rudi Hartono, hari ini mulai kemarin ya kita lakukan sejak pemeriksaan. Setelah pemeriksaan kita lakukan patsus selama 30 hari. Dan saya akan melakukan tindakan sekeras-kerasnya sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Baik terhadap jabatannya, melakukan demosi, dan melakukan penempatan khusus di ruang tahanan Polrestabes Medan. Ya, sangat klasik ya, 100.000 untuk kebutuhan dia, mungkin untuk secara ekonomi ya, tapi ini menurut saya sangat klasik dan tidak menjadi alasan bahwa dia boleh melakukan itu.
dan pada saat itu dia juga tidak dalam penugasan operasi. Setelah melakukan tes urin, hasilnya memang negatif, yang bersangkutan tidak ada kandungan narkotika. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.